Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat kita beribadah bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Ngawi. Dan kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Dan oleh kasih itu kami merasakan penyertaan Tuhan yang sedemikian nyata. Tuhan sudah pimpin, yaitu ibadah prokes Natal pada hari ini yang pertama jam 6 pagi, berikutnya jam 9, maka penyertaan yang sama boleh terjadi di ibadah kami yang ketiga pada jam 4 sore ini. Terima kasih, biarlah ibadah ini ibadah yang memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah inilah Tuhan pakai untuk membawa kami sebagai umat yang bertumbuh besar di dalam iman, bertumbuh kuat di dalam pengharapan, dan bertumbuh yaitu semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini kepada pimpinan Roh Kudus sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Dia lahir jadi juru selamat manusia. Namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tepuk tangan yang paling hebat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia Natal Gereja Bethel Indonesia Jemaat House of Worship Ngawi, kesediaan Bapak
Setio Eko Samukto, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang hadir di tempat ini, di gereja ini, maupun yang di rumah mengikuti layanan live streaming. Shalom. 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 Amin. Yang kami hormati Bapak Gembala Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pak Owe Ngawi, Bapak Pendeta Joko, beserta dengan Ibu Isba, dan kami hormati pula Bapak Ibu seluruh panitia yang hadir pada sesi ketiga ini. Tidak lupa juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu anggota Gereja Betel Indonesia Jemaat Owe Ngawi, baik yang di rumah melalui live streaming maupun yang hadir di tempat ini sore ini. Saya mengucap syukur, banyak terima kasih juga atas dukungan doanya, bimbingannya, pendampingannya, dan juga mungkin kontribusi dari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Saya mengucap syukur yang besar-besarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk tahun ini ibadah Natal kita memang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Yang tahun ini harus kita laksanakan sebanyak 3 kali. Kita juga harus mendaftar terlebih dahulu. Kita juga harus diperketat dengan protokol kesehatan. Itu semua memang karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, yang perlu dicatat adalah COVID-19 ini bukanlah menjadi, bisa dibilang musibah, bisa dibilang bencana, tapi itu bukanlah musibah dan bencana yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bencana dan musibah yang sebenarnya itu adalah kalau kita saat ini tidak mempunyai suatu pengharapan dan kita tidak perlu berkecil hati, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir ke dunia sebagai juru selamat kita, sebagai sumber pengharapan kita dan sumber kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi marilah kita lalui masa pandemi ini. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena kita akan melaluinya bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan kita tidak, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa-doa kita. Maka oleh dari karena itu, kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita dalam melalui kehidupan kita. Tuhan. Terakhir kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. God bless you anywhere, anytime. Haleluya. Amin. Bersama kita akan mendengarkan sambutan Bupati Ngawi, Bapak Haji Insinyur Budi Sulistiono. Kita tamu dengan tepuk tangan. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi, mengucapkan selamat Natal tahun 2020 bagi umat Kristiani di Kabupaten Ngawi. Mudah-mudahan pandemi ini
bisa memaknai kita semua, agar semuanya muncul solidaritas, muncul kerukunan, muncul kebersamaan, dan taat protokol kesehatan. Dan sekaligus saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021, sehingga kita songsong 2021 untuk membangun Kabupaten Ngawi untuk kesehatan bersama dan untuk pendidikan kita, agar putra-putra kita tetap terjaga dalam kesehatan dan pendidikan tetap berjalan seperti semula. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Kurang kerasa Bapak Ibu. Shalom. Hari ini adalah hari sukacita. Kita akan bersikap hal yang sukacita bagi dalam kita. Amin. Amin. Pastor 13.
Bukan saja kita orang dewasa yang bersuka cita, ada kelompok anak-anak kecil yang akan puji Tuhan, menyaksikan bahwa hanya Yesus yang terkuat dan terhebat. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi menyaksikan anak-anak yang dengan sukacita memuji Tuhan di rumah saja. Dia tetap memuji Tuhan. Aku
lain yang akan bawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Kami siapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berakhir sudah letih
syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang bertakhta di surga, Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya. Kami bersukacita oleh karena segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah Natal yang ketiga. Kami mengucap syukur, hanya pertolongan Tuhanlah sebagaimana kami ada pada saat ini. Di tengah-tengah ibadah yang ketiga di sore hari ini, puji-pujian kami persembahkan kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang diperbuat Tuhan bagi kami adalah ajaib dan luar biasa, sangat memberkati kami. Demikian juga kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, karena sungguh dunia biarlah melihat bahwa di dalam hidup kami kesaksian Tuhan adalah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Selebihnya kami akan persiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu kebenaran firman Tuhan itulah yang akan tolong kami, yang akan bentuk kami menjadikan satu umat yang percaya, umat yang diperkenan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua mengetahui bahwa ibadah Natal kita pada tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Dan kalau dulu kita bisa menyelenggarakan ibadah Natal dengan bersama, kalau gedung gereja kita tidak cukup, kita bisa sewa gedung di luar. Ada di gedung olahraga Kapti beberapa kali, di rumah makan Duta, di hallnya Hotel Merah Sarangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa bersukacita, bersyukur di dalam ibadah Natal pada waktu itu. Tapi kali ini kita sangat istimewa. Kita tidak bisa menyelenggarakan hal itu. Bahkan kita menyelenggarakannya 3 kali pada tanggal 25 hari ini tadi. Jam 6 pagi, jam 9, lalu jam 4 sore. Dan kita tidak bisa bersama-sama, tetapi kita harus disiplin ketat dengan protokol kesehatan. Paling banyak adalah 50 orang. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2020 banyak orang bilang, dan memang demikian faktanya, menjadikan tahun yang sangat sukar, tahun yang sulit, tahun yang berat, oleh karena pandemi, ya, wabah yang mendunia COVID-19. Maka dari pandemi ini timbul banyak krisis, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mulai dari krisis kesehatan. Jadi kita saat ini harus bijak, harus hidup ini harus bijak, harus waspada. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita terjemahkan lebih mudah, kita harus prokes, protokol kesehatan untuk kita menjaga diri agar hidup kita tetap sehat. Karena kalau kita sembrono, Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita sedang krisis kesehatan. Lalu juga krisis ekonomi. Kita bisa baca, kita bisa dengar bahwa di tengah-tengah pandemi ini sudah ada beberapa negara di dunia ini, pelan maupun pasti, pertumbuhan ekonominya bergerak menurun, bahkan minus. Dan yang sangat dikhawatirkan kalau terus itu tidak bisa teratasi,
bisa bergulir menjadi resesi. Krisis keluarga tanpa kita duga. Saya pernah membaca satu artikel, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ternyata angka pengajuan yaitu cerai baik di pengadilan negeri maupun di KUA itu di tengah pandemi ini meningkat. Krisis keluarga, kekerasan rumah tangga mulai bermunculan, kejahatan-kejahatan yang lain mulai bermunculan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang waktu saya baca artikel itu, pikiran saya melayang kepada anak-anak yang seusia sekolah minggu yang menari buat Tuhan tadi. Waduh, banyak menjadi korban nanti kalau hal itu terjadi. Sangat menyedihkan. Memang tahun ini adalah tahun yang keras, tahun yang sulit, tahun yang sukar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi, saya percaya kita bisa menghadapi tahun ini dengan berkemenangan. Sekalipun sukar, sulit, keras, tapi kita tetap berkemenangan. Tahun depan kalaupun pandemi belum bisa terkendali dengan baik, mata rantai penularan belum bisa dihentikan, Bapak Ibu Saudara, kita masih memasuki tahun yang keras juga. Tapi harapan dan doa kita tidak demikian. Tuhan akan memberkati bangsa dan negeri kita Indonesia dengan kondisi yang lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal di dalam kita ada di dalam keberadaan situasi yang sulit, yang sukar, itu mari kita semua membangun sebuah kesadaran, katakan kesadaran, membangun kesadaran, membangun iman. Bahasa saya masa kecil, kalau besok ulangan, ibu saya selalu bilang begini, nak eling sesok ulangan. Membangun kesadaran, membangun iman, membangun selalu ingat di tengah keberadaan yang sukar ini. Membangun sadar apa, Pak? Sadar bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita punya Allah yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai kita di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang akan kita tetap segar, kita tetap kuat, kita tetap survive, itu dibangun sebuah kesadaran bahwa kita tidak sendiri, bahwa Allah menyertai kita. Mengapa Allah menyertai kita? Karena memang Allah tidak bisa membohongi dirinya. Dia adalah pribadi yang penuh kasih dan penuh kemurahan, dan kasih itu terwujud, kasih itu dibuktikan di mana Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukti kasih Allah, aplikasi real, penerapan nyata bahwa kasih Allah itu kepada manusia, Dia memberikan putranya, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang disebut Immanuel. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca terlebih dahulu firman-Nya di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan membacanya bersama-sama. Injil Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel
yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang tidak boleh kita lepas sedikit pun di dalam kehidupan kita. Teristimewa di tahun yang sukar ini, di tahun yang sulit ini, di tahun yang penuh krisis di berbagai sendi-sendi kehidupan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka orang-orang yang akan tetap bertahan bahkan menang di tengah keberadaan yang seperti itu hanyalah orang-orang percaya yang sadar bahwa dirinya tidak sendiri, tetapi karena Allahnya menyertai dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba saya selalu di sesi 1, 2, dan 3 ini saya mengajak merenungkan untuk anak-anak Tuhan yang ada di GPI Ngawi. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi saksi langsung ya. Semua waktu itu memasuki tahun 2020, selesai kita Natalan di belakang, pesta kebun sederhana, kita berjalan baik-baik saja. Masuk Januari, masuk Februari, semua rasanya berjalan baik-baik saja. Lalu kita membentuk panitia pembangunan renovasi gedung gereja, karena gedung gereja kita sudah tidak cukup. Lalu juga karena dimakan usia, maka pastori rumah dinas pendeta pun juga sudah banyak yang lapuk. Maka kita dengan percaya diri, kita Februari bikin panitia renovasi gedung gereja dan pastori. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tanpa diduga bulan Maret meletuslah COVID-19 ternyata sampai di kota Ngawi. Dan kita sama-sama menerima instruksi dari pemerintah untuk kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Harus ibadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita dipaksa juga iso harus pelayanan online, berarti kudu iso. Saudara, kita tidak bisa menghentikan pembangunan itu terlanjur ada perjanjian MOU dengan pemborongnya, kita harus berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu gereja tak pikir punya uang yang cukup itu untuk membangun. Benar-benar kita semua tahu kita punya uang 500 juta, setengah M, saudara. Kita mulai kerjakan, ternyata cuma Januari, Februari, ya kan? Maret meletus, berarti April, Mei, Juni. Ternyata kita pengen kebut untuk uang segitu, cuma umurnya 3 bulan saja. Februari, Maret kan, April, Mei, Juni. Lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau ada orang bertanya, sampai Desember itu ngapain Pak? Saya ngomong tidak ngerti mau berbuat apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sekarang Tuhan tolong buktinya, pastorinya sudah jadi dan sudah bisa dipakai, saudara. Tanggung jawab kita sekarang menyelesaikan gedung gereja ini, dan di dalam Immanuel Allah menyertai kita. Ada satu pengharapan dari esok, tahun depan kita Natalannya sudah di gedung yang baru. Ngomongin sepertinya kayak punya duit Pak, belas. Tetapi satu hal, kita punya janji Tuhan. Kita semua sadar bahwa kita tidak sendiri. Allah menyertai kita. Immanuel. Besok lagi panitia tahun depan sudah tidak usah dibentuk panitia bagian dekorasi. Kenapa nggak perlu dibentuk? Ngenteni gawe berhari-hari dan ini rapati apik. Yang ini. Tetapi tahun depan wis kok meneng wis dadi. Kenapa? Karena kita
sudah beralih, layar kita pakai LED ukuran 2,5 meter kali 6 meter, saudara. Berarti gambar orang ini bisa gambar itu waktu pondok. Wah, gambarnya nanti bisa Bethlehem. Begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, apa yang mustahil menjadi tak mustahil. Bagi Allah yang menyertai kita dan bagi kita yang disertai kita. Percaya saja, saudara yang dikasih Tuhan. Saya pikir-pikir sampai hari ini, kok jiwaku terus ya. Pastor ini selesai, kita mau selesaikan gereja, kok bisa terus ya. Jawabnya saya cuma satu, karena kita sadar Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, belum selesai itu masa yang sulit, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang kita terima berita yang kurang baik, berita yang melemahkan kita. Anak-anak Tuhan dipengaruhi. Hati-hati, kalau ibadah di GBI, pendeta itu boleh. Begitu ada ibadah new normal langsung dibuka, nekat amat. Hal itu tidak ledas karena Tuhan menyertai. Datang lagi isu yang kedua. Hati-hati kalau ibadah di GBI, karena GBI itu jejernya rumah sakit rujukan. Itu pun tidak mempan kita terus berjalan. Saudara dikasih lagi ditiup, hati-hati naik saja ibadah untuk GBI. Dan kenapa? Gedung gerejanya nganggo AC, itu enak, saudara. Bagaimana AC-nya dimatikan? Siapa yang setuju? Saudara, tapi kita terus berjalan karena kita semua berani berjalan, bukan karena kita bonek, tetapi karena kita sadar kita tidak sendiri. Allah beserta kita, Immanuel. Tuhan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara kita satu gereja ada memang jarang aktif. Kalau hari Minggu itu Ibu Sitorus, orang kami semua tahu. Kita tahu juga apa yang perlu kita lakukan. Kita berdoa, Ibu Sitorus dilepaskan dari bahaya COVID-19. Sekarang yang kasih Tuhan yang kedua, saudari Lina, adiknya Pak Eko Pramono, sampai orang tuanya nggak dikasih tahu. Positif. Doakan Allah kita, Allah yang pengendali, pengontrol apa yang diciptakannya. Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita berdoa dari Ngawi, yang di Surabaya pun disembuhkan. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apabila kita terbangun di dalam diri kita, jangan sampai lupa sedetik pun bahwa kita ini sangat istimewa, sangat spesial. Kenapa? Karena Allah menyertai kita, Immanuel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara bagaimana di hari-hari ke depan penyertaan Allah itu semakin nyata, saudara. Janji Allah itu semakin digenapi atas kita. Itu Tuhan Yesus 2 kali dia katakan bahwa dia buka rahasia, saat-saat ini aku menyertai engkau. Coba Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita, itu begitu tampak apabila orang-orang percaya itu berkumpul di dalam nama Yesus, di dalam namaku, kata Tuhan.
maka aku ada di tengah-tengah mereka. Penyertaannya nyata. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya dorong Bapak Ibu Saudara yang bersuami istri. Seberapa banyak yang kita bersuami istri? Oke, 2-3 orang mulai saja bersama suami istri, cobalah dengan mulai doa bersama. Saya jujur ya, awalnya saya doa bersama dengan istri itu kikuk. Saya di kamar depan, istri di kamar belakang. Tapi sejak saya ngerti firman Tuhan ini, mencoba pelan-pelan akhirnya bisa doa bersama suami istri. Diawali dari itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bongkar, tapi bongkar yang baik-baik. Saya hari ini dihibur Tuhan melihat bapak-bapak muda itu tetap survive di dalam pekerjaannya. Saudara, tak cek sitok-sitok. Sampean hari ini berita yang di luar karena pandemi ikut krisis, sampean krisis kan? Tidak Pak Bu, malah survive. Ternyata tak korek-korek. Jenengan ada doa, ya saya kalau bangun pagi doa bersama istri. Berkati Ustaz. Saya lihat lagi, bapak muda ini, sampean piye dalam usaha sangat ini? Aku biasa-biasa, lancar-lancar Pak Bu. Apakah kau doa bersama dengan istrimu? Itu ada 4 pasang. Ada apa 4 pasang? 4 pasang suami istri muda-muda. Tak lihat survei. Waduh, salah satunya dia suka doa bersama suami istri. Dan mereka suka bersekutu sesama anak-anak Tuhan, sesama orang percaya di dalam nama Yesus, suka bersekutu. Dan Tuhan menyatakan penyertaannya. Mari ibu-ibu, kaum wanita yang sudah rajin di kebaktian WPI, kebaktianlah di WPI. Kebaktian WPI gak apa-apa kok. Yang penting prokes. Yang kaum pria di kebaktian kaum pria dan kaum bapak gak apa-apa kok. Yang penting prokes. Kebaktian doa pagi gak apa-apa kok. Yang penting prokes. Kan gak dilarang kita beribadah bersama. Yang penting protokol kesehatan. Doa pagi kita hari-hari ini keren Bapak Ibu. Yang datang banyak. Selaku gembala saya senang. Percayalah firman Tuhan ini. Yang suka berhimpun bersama dalam nama Yesus, gak lama lagi janji Tuhan digenapi atas hidup saudara. Hidup bersehati dengan saudara-saudara seiman dimulai dulu dari suami istri, lalu merembet kepada anak. Saudara yang ada putu, ada cucu. Ambil kesempatan kita bisa doa bersama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 28 ayat 20. Berapa lama penyertaan Tuhan itu ada? Baik, kita baca 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah sama-sama, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada badai datang, juga akan ada badai berlalu. Tidak dibiarkan oleh Tuhan orang beriman itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya orang itu dibiarkan goyah. Bapak Ibu Saudara ini, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia, masa depan itu sungguh ada dan pengharapannya tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masa sukar, masa sulit itu tidak permanen.
Ada waktunya. Ada waktunya badai itu datang, ada waktunya badai itu pergi. Tetapi kasih Allah, penyertaan Allah sampai pada akhir zaman. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Dari dua pernyataan Tuhan, saya tambah satu dari pernyataannya satu rasul yang bernama Rasul Paulus. Coba di dalam Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan panjenengan yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa sulit sesukar apapun, cobalah Bapak Ibu Saudara untuk bangkit mengerjakan sesuatu di dalam nama Tuhan. Dan janjinya Tuhan apa? Aku turut bekerja di dalamnya. Aku turut bekerja di dalamnya. Anak-anak Tuhan tidak boleh berdiam diri. Anak-anak Tuhan tidak boleh hidup dengan malas. Anak-anak Tuhan harus hidup rajin. Anak-anak Tuhan harus mengerjakan sesuatu dengan tangannya. Karena setiap apa yang dikerjakan anak Tuhan, ternyata Allah ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati dan shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semakin eling, kami semakin sadar, iman kami semakin bertumbuh besar, pengharapan kami semakin kuat. Tuhan, Engkau punya nama Immanuel, bukan saja itu slogan yang baik saja, tetapi Immanuel adalah perbuatan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kami orang yang percaya. Penyertaan Tuhan itu nyata kepada setiap orang yang percaya. Kami mengucap syukur, firman-Mu menegaskan kepada kami, saat kami mempunyai pengharapan, saat kami mempunyai doa, dan kami bawa doa itu dalam kebersamaan, 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Engkau ada serta di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan penyertaan-Mu itu tak pernah lekang oleh panas, dan yang tak pernah lapuk oleh hujan. Penyertaan-Mu sampai pada akhir zaman. Kami mengucap syukur. Firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus, bahwasanya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amen. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami akan terus melangkah maju dengan ucapan syukur, sukacita, dan melangkah maju dengan tegap. Karena kami tahu bukan seberapa besar persoalan yang aku lewati, tetapi dengan siapa kami akan melewatinya, yaitu Allah yang besar, amen. Allah yang Immanuel, amen. Allah yang menyertai kami. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami akan mempersembahkan keuangan kami dari setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukannya dengan sukacita, dengan hati bersyukur. Kami percaya setiap benih pada saatnya akan bertumbuh dan kami akan menuai di dalam kehidupan kami sesuai waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati doa kolektan menjadi berkat buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, hai, lihatlah di Efrata, yang bangsa turunlah, waktu terasa mawi megah, puji Allah sebab nikmatnya, ingat dunia yang ingatlah dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, panjenengan semua saya undang bangkit berdiri. Kita berdiri atas bangsa kita, kita berdoa kepada Tuhan, kiranya kasih Tuhan berlimpah atas bangsa dan negeri kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Amin. Tuhan, kami tak pernah meragukan sedikit pun akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau akan ada di tengah-tengahnya. Olehnya kami menyebut di dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu dan kami hamba-hamba-Mu bersehati datang kepadamu ya Bapa. Kami memohon Bapa, kasih Bapa berlimpah atas bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Mari Bapa, Engkau memberkati Indonesia, negara yang tangguh, negara yang kuat, negara yang berkemenangan atas pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh permukaan bumi ini. Tuhan, kalau di permukaan bumi ini sudah ada beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang jelek, mempunyai pertumbuhan ekonomi yang minus, maka untuk bangsa dan negeri kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang akan menopangnya, Engkau yang akan membelanya, Engkau yang berpihaknya. Olehnya bawa Tuhan pertumbuhan perekonomian bangsa dan negeri kami Indonesia ini, pertumbuhan perekonomian yang baik. Amen. Tuhan, pemerintahan yang ada mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo,
Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, demikian juga jajaran menteri yang ada, kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa Engkau memberkati mereka dengan sehat, memberkati mereka dengan hikmat, sehingga boleh menjadi kepanjangan kasih Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia ini, menjadi negeri yang maju, yang semakin sejahtera. Sekalipun kami tahu ada di dalam tengah-tengah yaitu pandemi ini, Tuhan, tidak lupa kami bawa ke hadapan-Mu dalam nama Yesus untuk Panglima TNI dan Kapolri berserta dengan jajaran institusinya masing-masing. Dalam nama Yesus, kuasa kasih Allah menyertai dua institusi ini sehingga menjadi kepanjangan kasih Allah. Bangsa dan negeri kami akan menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai, bangsa yang penuh ketertiban, sehingga kami bisa hidup berdampingan dalam satu sukacita di tengah negeri yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih jajaran medis mulai dari dokter-dokter sampai dengan perawat-perawat yang ada, yang pelayanannya, yang tugasnya setiap hari bersentuhan langsung, berinteraksi dengan pasien yang terpapar. Kami mengasihi mereka dalam nama Yesus. Untuk dokter-dokter dan untuk yaitu perawat-perawat memperoleh perlindungan, sedangkan pasien-pasien yang ada dalam nama Yesus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab kami bahwa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya kami berdoa yaitu buat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi. Mari Bapa, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus tetap ada di dalam penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan sendiri. Tuhan, kami tidak lupa besok tanggal yaitu 8 Januari gedung gerejamu ini akan dipakai Natalan yaitu TNI dan Polri Ngawi. Dalam nama Yesus semua hal yang harus dipersiapkan Tuhan akan tolong dan Tuhan akan campur tangan. Tidak lupa tentunya kami berdoa untuk kota dan kabupaten Ngawi yang dimana kami memperoleh berkat Tuhan di kota ini. Kami bekerja di kota ini, kami melayani di kota ini, kami beribadah di kota ini. Kami sangat mengasihi yaitu kota dan kabupaten Ngawi. Olehnya Tuhan Kau akan memberkati kota dan kabupaten Ngawi ini menjadi satu daerah yang sejuk, yang nyaman, yang damai, yang rukun. Haleluya, sehingga setiap orang yang sempat singgah di Ngawi akan melihat yaitu pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memberkati dari Forpimda yang ada, mulai dari Pak Bupati dan unsur-unsur yang lain dalam nama Tuhan. Bapa akan memberkati di dalam setiap tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya hamba-Mu berdoa untuk setiap bapak, setiap ibu, setiap saudara, setiap saudari yang ada di dalam peribadahan pada sore hari ini, baik yang beribadah di gereja maupun beribadah di rumah melalui pelayanan live streaming. Kedua-duanya Tuhan memberkatinya sehingga kami boleh bersaksi kepada dunia ini bahwa Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang ajaib. Maka kami boleh bersaksi apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati dan benak kami, itu semua disediakan Allah. Itu semua disediakan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan, syukur. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, saatnya kita pulang. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik
yang datangnya dari Bapamu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah-limpah, dan kita semua menerima kelimpahan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua, yaitu berkat, kebaikan, kemurahan, kuasa, kasih, perlindungan, dan mujizat Tuhan yang menerimanya dengan percaya, kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Gembala dan segenap penata layanan GBI Jemaat House of Worship Ngawi menyampaikan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Immanuel.